Terima kasih Pak Zaki atas waktunya sudah mau bergabung di Ya, Medcom Fokus Medcom ini Pak Zaki. Pak Zaki pertama-tama ya, selamat atas keberhasilan timnas U17 bisa lolos ke Piala ya, Dunia. makasih. Ya. Terima kasih Dan semuanya. hasilnya memang dan Pak Zaki bisa diceritakan nggak apakah hasil ini memang sudah sesuai ekspektasi dan target gitu Pak? Apalagi kita sudah menang 2 kali ya di fase grup dan tiket Piala Dunia sudah di tangan Pak. Jadi yang pertama tim ini dibentuk 1 tahun yang lalu, persiapan untuk AFF, kemudian penyisian Piala Asia, dan sekarang di Piala Asia 2025 dengan target yang pertama juara AFF, kemudian lolos ke Piala Asia. Target yang ketiga adalah lolos ke Piala Dunia. Dan alhamdulillah target yang lolos ke Piala Dunia ini eh, ikut juga lolos ke Piala Asia sudah tercapai. Waktu AFF kita ini peringkat ketiga. Kemudian sekarang tinggal menyelesaikan Piala Asia. Jadi sesuai target dari PSSI, partisipasi kita ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi sudah kita tuntaskan. Tinggal sekarang sampai sejauh mana kita bisa berkiprah di Piala Asia 2025 untuk kelompok umur 17 ini. Oke, Pak Zaki, kita Mas, kita bahas dulu nih 2 pertandingan yang sudah kita lewati gitu ya, melawan Korea Selatan dan ya, kemarin bersama melawan di kemarin ini ya, timnas U17. Nah, kira-kira performa timnas U17 ini sudah seperti apa nih Pak? Karena mereka tampil dominan gitu Pak Zaki. ya sesuai dengan yang kita harapkan ya, karena kan setiap lawan punya kelemahan sama kekuatan yang berbeda-beda, baik itu Korea maupun Yaman. Begitu juga dengan personil dari timnas kita. Ini juga kan punya kekuatan dan juga punya kelemahan. Artinya bagaimana strategi kemudian menyesuaikan lawan yang kita hadapi dengan kekuatan yang kita punya itu berjalan dengan baik. Ya, bisa kita lihat di pertandingan lawan Korea Selatan kan kita memang bertubi-tubi di bertahan. Tapi punya kesempatan yaitu mendapatkan penalti, akhirnya kita justru berbalik menjadi lebih unggul. Di pertandingan dengan Yaman juga sama, karena kita melihat komposisi Yaman berbeda dengan Korea Selatan, tentunya strateginya juga berbeda. Dan alhamdulillah secara disiplin dan kerja keras dari para pemain, kita bisa meraih kemenangan di 2 pertandingan tersebut. Nah, ini menjadi catatan karena setiap pertandingan di turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia, Piala Dunia nanti, atau bahkan di Piala AFF kemarin, poin yang paling penting adalah bagaimana satu tim ini bisa meminimalisir kesalahan, baik kesalahan individu maupun kesalahan kolektif, dan memaksimalkan kesalahan lawan. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi tim yang bisa meminimalisir kesalahan sendiri dan memanfaatkan kesalahan lawan, itulah yang biasanya bisa memenangkan kejuaraan ataupun pertandingan-pertandingan. Gitu, Mas. Pak Zaki, ya. Ya, Oke, dari pertandingan lawan Korea Selatan dan Yaman kemarin kan yang mendapat sorotan atau mendapat perhatian publik adalah lini pertahanan yang begitu solid gitu Pak Zaki. Bisa diceritakan bagaimana ya. kondisi memang back-back timnas Indonesia untuk menghadapi kemarin Korsel dan Yaman Pak Zaki. Jadi kalau bicara mengenai tim U17 ini memang sudah sangat solid sekali karena sudah 1 tahun terbentuk ya. Dan kita Ya, melalui berbagai macam pertandingan, baik yang event betul. resmi ataupun event-event uji coba. Termasuk juga TC ya. TC yang panjang juga buat U17. Jadi alhamdulillah soliditas para pemain di setiap lini, terutama lini pertahanan, itu bisa bisa benar-benar kita tampilkan gitu. Nah, Gitu Mas. Pak Zaki, Ya. bagaimana nih peran dari pelatih Nova Arianto nih Pak Zaki dalam mempersiapkan mental Hmm. dan strategi khususnya buat anak-anak muda kita nih Pak Zaki karena sempat viral juga di media sosial bahwa pemain timnas ini dilarang untuk bermain sosmed nih selama kompetisi Pak Ya, Zaki. Itu salah satu strategi memang atau itu seperti apa? memang itu salah satu aturan di timnas U17 kita membatasi para pemain untuk berinteraksi di sosial media.
kecuali mereka berhubungan dan berkomunikasi dengan para orang tua mereka atau keluarga-keluarga mereka. Jadi ini juga penting karena di usia perkembangan seperti usia 15, 16, 17 ini kan butuh perhatian sangat khusus ya. Dan kita bisa lihat kalau mereka disiplin, mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dan fokus pada pertandingan yang insya Allah nanti hasilnya juga bisa positif, bukan saja buat tim tapi buat mereka secara pribadi juga. Nah, ini salah satu aturan yang kita terapkan. Selebihnya memang ada beberapa aturan-aturan disiplin seperti waktu beristirahat, waktu latihan, waktu makan, baik makan pagi, makan siang, makan malam, itu semua ada aturan-aturan disiplin baik di U17 maupun U20. Gitu, Oke, Mas. baik Ya, Pak Zaki. Pak Zaki, nama-nama seperti Evandra, Zahabi, Fadli ini mulai mencuri perhatian publik nih, Pak Zaki. ya, Nah, dari kacamata Pak Zaki sendiri, bagaimana performa mereka nih, Pak, selama dua pertandingan ini, Pak? ya. Evandra dan Becker kan, Matthew Becker pernah dicoba ke U20 juga kan, beberapa waktu yang lalu. Bahkan Evandra bisa ikut partisipasi di apa namanya Piala Asia U20. Nah, memang bukan saja mereka bertiga, tapi secara keseluruhan tim ini punya chemistry ataupun keterikatan secara pribadi yang sangat baik antar pemain. Nah, mudah-mudahan nanti regenerasi berikutnya kita juga bisa melanjutkan soliditas tim ini, ya, di mana nanti kan juga ada beberapa tahun depan ini yang sudah tidak bisa bermain di U17. Mungkin Ya. mereka akan kita promosikan ke U20 atau U19. Nah, yang tersisa inilah yang nanti akan menjadi kerangka dan tulang punggung tim buat di event-event di tahun depan. Jadi sekali lagi, eh, ya tiga nama tadi ya memang ada juga Alberto, ya beberapa yang lain seperti Daniel, terus Ya. Gaza. Ini juga menjadi perhatian kita semua. Bahkan Putu Panji juga sebagai leader di lini defense, sebagai kapten tim juga punya kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi prinsipnya kita berpikir bahwa tim U17 ini berasal dari SSB, dari klub-klub yang berada di Indonesia. Ya, Ya. inilah proses pembinaan yang kita harapkan. Ke depan PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erik sedang merancang dan juga membuat program-program untuk adanya kompetisi-kompetisi di kelompok umur yang lebih reguler dan lebih Ya. terjadwal agar proses pembinaan dan pematangan pemain-pemain khususnya nanti untuk timnas itu bisa terpantau dengan baik, terseleksi juga dengan baik. Nah, sekarang ini bisa kita lihat bahwa yang berlatih di luar itu kan hanya Matthew Baker sama Josh Holong aja. Selebihnya Ya. semuanya produk-produk dari dalam negeri, ya. Dan ini menjadi satu bukti bahwa kita juga sebetulnya bisa kalau benar-benar merancang program yang baik untuk kelompok umur. Hanya nanti perlu dukungan dari Asprof, Askab, dan Askot di daerah-daerah agar mereka bisa secara reguler menyelenggarakan kegiatan kompetisi di kelompok umur. Artinya dari pembinaan dari SSB tadi yang Pak Zaki sempat katakan bahwa sudah terlihat gitulah ya hasilnya di timnas Ya, U17 ini kan, yang produk ya, asli itu hampir semuanya pemain pembinaan gitu ya, hasil dari binaan di ya, kelompok usia ini ya Pak ya. Zaki ya. Dan jangan lupa juga kita juga selain teknik stamina, kita juga Hmm, kan membina mental mereka. Bahkan betul. tim U17 dan U20 ini dilengkapi juga oleh tim psikolognya juga buat pendampingan mental para pemain kita. Ya, ini kan anak-anak dalam masa pertumbuhan, remaja Betul. yang kondisinya masih sedikit labil dan ya kita tahu beberapa waktu yang lalu kan kelompok-kelompok umur ini terlihat punya potensi tapi akhirnya banyak yang layu sebelum berkembang. Nah, Ya. ini juga menjadi catatan kita. Justru sekarang ini Ya. PSSI sudah menetapkan standar bahwa baik Hmm, U17, U20 itu sudah harus wajib hadir selalu di perhelatan Piala Asia. Jadi kita bukan oke. lagi standarnya bukan lagi di AFF atau di ASEAN, kita harus selalu ikut bermain di Piala Asia.
agar Ya, anak-anak ini terbiasa berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Dengan begitu mental mereka juga akan lebih terasah dan lebih masalah. teruji. Ya, Oke, dan Pak jangan Zaki salah, jelang ini ya, TC di luar negeri juga sangat membantu sekali sebetulnya membangun betul. mental mereka. Ya, Oke, Pak Zaki jelang di Piala Dunia nanti nih, Pak Zaki kira-kira bisa dibocorkan nggak apakah ada rencana menaturalisasi lagi atau seperti apa, khusus di timnas nggak U17 ini? pokoknya kan begini, kita ini kan memanage pemain manusia ya. Ini ada performa yang bisa stabil, ada performa yang naik turun. Nanti kita akan lakukan seleksi lagi terhadap stok para pemain yang ada, ya. Baik itu yang ada di lokal, mungkin juga ada yang dari luar negeri, gitu ya. Tapi untuk menjadi standar pemain nasional kan sudah ada tuh apa namanya kualifikasinya, baik Ya, secara teknis, secara fisik, semuanya. Jadi bukan serta-merta orang dari luar bisa langsung dinaturalisasi masuk menjadi pemain nasional, enggak juga. Mereka harus menunjukkan kemampuan mereka terlebih dahulu. Buat apa kita ambil kalau kemampuannya nggak lebih baik dari yang di lokal? Bahkan banyak betul. sekali yang juga lebih di bawah standar kita. Nah, ini yang mesti menjadi catatan bagi masyarakat bahwa naturalisasi itu pun ada standarnya. Nggak serta-merta main di luar itu dicomot. Walaupun mereka di akademi klub-klub besar belum tentu juga gitu. Jadi tetap harus ada standar yang sudah kita tetapkan yang harus mereka bisa lampaui. Oke, Pak Zaki, ini Oke, kan Mas. pertama kalinya Ya, kita lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi gitu ya. Nah, apa nih ya. arti keberhasilan ini bagi sepak bola Indonesia di masa depan, Pak Zaki? Intinya buat kami ya dan Ya, PSSI organisasi sebagai federasi itu punya track yang benar untuk membangun dunia olahraga sepak bola di kelompok ya. umur. Nah, inilah yang harus secara konsisten dan disiplin komitmen ini untuk membangun kelompok umur yang harus selalu kita sempurnakan setiap tahunnya. Betul, sekarang belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi ini yang harus selalu kita nanti sempurnakan satu persatu dan tahap bertahap. Jadi enggak serta merta simsalabim jadi gitu. Iya, Pasti ada iya. proses lah ya. Ya. Makanya harus bersabar juga dan paling penting masyarakat bisa lihat proses itu dan bisa menghargai proses yang sedang dijalankan oleh PSSI pada saat ini. Oke nih, Pak Zaki, Oke selanjutnya akan Mas, ada ya. uji coba atau ada TC gitu, Pak Zaki? Ya nanti kita fokus dan konsentrasi menuntaskan Piala Asia terlebih dahulu. Kan kita sekarang alhamdulillah sudah bisa melangkah ke perempat final. Ya, nanti target kita bisa memenangkan dan masuk ke semifinal. Ini dulu untuk sementara. Setelah itu nanti setelah penyelenggaraan atau event dari Piala Asia ini selesai, kita akan kembali dan evaluasi dengan PSSI untuk langkah selanjutnya persiapan Piala Dunia. Yang pastinya juga akan ada TC lagi. Dan Pak Zaki, terakhir Pak Zaki, target Ya, realistis di timnas di Piala Dunia nanti, timnas U17 seperti apa di November nanti, Pak? kita lihat dulu hasil Piala Asia ini ya. Ini Hmm. juga menjadi barometer nanti. Mudah-mudahan kita bisa melangkah lolos dari penyisihan grup di Piala Dunia juga. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Ahmad Zaki Oke, Iskandar terima yang sudah kasih. bergabung di platform kali Terakhir ini. saya mohon Sukses doa selalu dan untuk dukungan timnas dari U17 seluruh masyarakat. dan untuk Ya, cara selanjutnya. Terima kasih Pak Zaki atas waktunya. ya. Mohon doa dan Ya, demikian. dukungannya buat timnas kita. Baik ya. Terima Terima kasih kasih. Pak Zaki. Selamat, Assalamualaikum. semangat. Yuk. Waalaikumsalam.